Dede dede sida ambok sida busu, asila makan mandi tahu-tahu, apalagi nasi beras baru, mentu halal mandi di imbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kirana. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Teman-teman, Kirana akan kembali membawakan dongeng cerita rakyat yang berjudul Pengorbanan Lenting dan Lentas, yang diambil dari buku 366 Cerita Rakyat Nusantara, penerbit Adi Cipta Karya Nusa pada tahun 2013. Teman-teman, sebelum Kirana memulai ceritanya, izinkan Kirana berpantun ya. Boleh. Memetik mangga menggunakan galah. Cakep. Satu dua menjadi terpencet. Cakep. Izinkan saya mengucapkan bismillah. Semoga cerita ini berjalan dengan lancar. Amin. Nah teman-teman, begini kisahnya. Pada zaman dahulu, di Kalimantan Timur berdiri sebuah kerajaan yang aman dan makmur. Kemakmuran itu disebabkan oleh tanah di wilayah kerajaan yang subur. Rakyatnya pun rajin bekerja, sehingga hasil pertanian menjadi sangat melimpah ruah. Namun sayangnya, rakyat tidak pandai-pandai mengelola hasil yang telah mereka peroleh. Sesudah panen, mereka mengadakan pesta elo besar-besaran yang dilaksanakan hingga berhari-hari. Bahkan ada juga yang berminggu-minggu. Hasil panen itu hanya mereka habiskan untuk berpesta. Tidak ada yang disimpan untuk cadangan jika kelak kekurangan. Panen depan pasti melimpah. Kita tidak akan mungkin kekurangan pangan. Ucapan itu seringkali dilontarkan jika ada seseorang yang berinisiatif menyimpan sebagian hasil panennya. Suatu masa, kerajaan itu dilanda musibah. Kekeringan melanda di seluruh wilayah kerajaan. Tumbuh-tumbuhan layu, bahkan merangdas daunnya karena kekurangan air. Tanah persawahan retak-retak, rumput-rumput menjadi sangat kering, sehingga hewan ternak pun kelaparan dan mati. Benih padi, jagung, umbi-umbi pun tak musnah sama sekali. Di mana-mana terlihat orang yang kelaparan. Tubuh terus kering dengan badan yang lemah adalah kemenangan umum yang terlihat di negeri itu. Korban terus berjatuhan. Sang raja tak dapat berbuat banyak. Saat kritis itulah rakyat baru menyadari kesalahannya selama ini. Mereka bersama-sama berdoa meminta ampun kepada Jubata. Wahai Jubata, kami memohon ampun atas keserakahan kami selama ini. Saat ini kami kelaparan dan kehausan. Tidak ada persediaan makanan untuk kami makan. Ampuni kami, Jubata. Ucap sang raja berdoa meminta ampun kepada Jubata. Nah teman-teman, ada yang tahu tidak artinya Jubata? Tidak. Jubata adalah Tuhan dalam bahasa Dayak. Nah teman-teman, kita lanjutkan lagi ya ceritanya. Oke. Sementara itu, di suatu dusun di negeri itu tinggallah seorang janda bersama kedua anaknya. Anak pertama perempuan bernama Lenting, sedangkan anak kedua laki-laki bernama Lentas. Kampung mereka tak luput dari musibah kelaparan itu. Si janda terlihat sangat kurus kering dengan badan yang lemah. Sudah 2 hari dia dan kedua anaknya itu tak makan. Seteguk air pun tidak mengisi perutnya. Suatu malam, si janda bermimpi didatangi seorang kakek tua.
kelak dari makam itu akan tumbuh padi dan jagung.